Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Teman-teman, ini lagi rame soal kopi sianida dengan munculnya sebuah film dokumenter dari Netflix berjudul Ice Cold. Ini terus terang mengusik netizen. Jadi sekarang ini lagi rame perdebatan netizen soal apakah benar si Jessica ini sebagai pembunuh Mirna Salihin. Jadi, saya mencoba justru bertanya. Jadi kira-kira ada apa ini maksud dan tujuannya dimunculkannya film dokumenter ini? Pertama, apakah ini hanya semata-mata hiburan? Ini hanya semata-mata memberi sudut lain dari cara menghibur masyarakat, atau ada maksud lain dimunculkannya ini benar-benar untuk membahas ulang atau mereview apakah penegak hukum benar dalam menjalankan tugasnya pada saat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan kemudian peradilan, di mana para pihak yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara apakah sudah menjalankan tugas dengan baik dan benar. Jadi kira-kira pertanyaannya itu mencoba mengungkap kembali apakah benar ini dimaksudkan untuk menguji ulang apakah para penegak hukum itu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Sebab jika sampai ada kesalahan dalam melakukan tugas-tugas mereka, kita nggak bisa ngomong lagi bagaimana seseorang yang mungkin tidak bersalah tetapi harus menjalani hukuman selama 20 tahun. Ini sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang lainnya, apakah dimunculkannya film dokumenter dari Netflix ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu yang menjelang pemilu ini, pemilu pilpres dan pemilu legislatif pada 2024. Kan belakangan ini cukup rame, cukup soal cawapres itu kan cukup menyita perhatian publik, khususnya netizen. Jadi apakah dimunculkannya sekarang ini supaya netizen atau warga masyarakat tidak terlalu fokus mengulik, menyimak, memperhatikan soal pilpres dan pemilu legislatif, atau bagaimana? Pertanyaan yang lain, ini pertanyaan pribadi dan benar-benar karena ketidaktahuan, yaitu di dalam kasus persidangan itu, kenapa ayah Mirna tidak membutuhkan pengacara atau
tidak membutuhkan penasihat hukum. Ini menurut saya agak aneh ya, kok begitu pede. Kalau soal biaya saya kira ayahnya Mirna, saya kira dia atau beliau bukanlah orang yang tidak kuat membayar pengacara. Nah, ini pertanyaan ini menarik juga, sebab pada saat itu lawannya kan yaitu Jessica kan menggunakan pengacara yang hebat, yang pengacara termasuk deretan pengacara top nasional. Tetapi kenapa Pak ayahnya Mirna ini kok tidak menggunakan lawyer atau menggunakan penasihat hukum? Ini sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang lain, kan ada masukan bahwa kalau Mirna ingin bebas, kenapa tidak mengajukan gerasi atau permohonan gerasi kepada presiden? Karena ini kan peluang juga, ada peluang juga. Tapi kenapa nggak dilakukan? Konon katanya si Mirna ini merasa kan kalau mengajukan gerasi itu harus mengakui kesalahan. Sementara Mirna merasa tidak bersalah sehingga dia ya kekeh bertahan. Memang dia nggak melakukan kesalahan sehingga dia tidak mau meminta ampun, mengajukan gerasi kepada presiden. Nah, saya kira pertanyaan yang mungkin juga menggelitik adalah kenapa netizen itu begitu nyinyir terhadap kasus ini? Apa kira-kira? Apa kurang kerjaan? Apa memang punya kepedulian? Jadi ini kan akhirnya ada dua kelompok, penggemar Jessica Wongso dan pembela Mirna Salihin. Jadi ini dua kelompok netizen ini berantem di dunia sosial media, saling mengungkap, saling beropini, saling berpendapat. Dan ya di negara yang sedang seperti hari-hari ini itu ya luar biasa, memang sah-sah saja juga netizen menyampaikan apapun. Artinya di negara atau di negeri yang bebas, demokratis seperti sekarang ini, di mana warga masyarakat boleh bersuara apa saja, walaupun sebenarnya ada rambu-rambunya juga, yaitu rambu-rambu SARA, rambu-rambu aturan hukum, sehingga kalau masuk tepi jurang ya repot juga urusannya dengan hukum juga. Jadi pertanyaannya itu kenapa, ada apa sebenarnya netizen, warga masyarakat 62 ini kok begitu nyinyir, saling memberikan opini, saling mengajukan data, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebuah pertanyaan, sebab hal seperti ini mungkin tidak terjadi sebelum tahun 80-an, karena belum ada sosial media seperti hari ini. Orang juga tidak bicara, orang tidak bisa beropini dengan mudah, dimana kalau beropini yang harus bisa didengar oleh masyarakat luas tentu harus lewat media baik elektronik, radio maupun media cetak. Nah, sekarang tidak demikian, sehingga bebas dengan melalui sosial media baik itu YouTube, Instagram, kemudian Facebook, TikTok, semua menjadi
dalam tanda kutip liar dan bebas ngomong apa saja. Jadi dalam kasus kopi sianida dengan ada dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Mirna Solihin ini dan akhirnya membuat ramai ini, sebenarnya ada apa? Saya juga bertanya. Saya Panji Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.